Halo guys, kembali lagi ke channel Game Seru. Hari ini saya akan mereview game Alan Wake 2. Alan Wake 2 adalah game survival horror yang ceritanya mengikuti novelis Alan Wake yang sudah terperangkap di realitas lain selama 13 tahun dan berusaha keluar dengan menulis cerita horor yang menjadi nyata. Alan Wake 2 dikembangkan oleh Remedy Entertainment dan dipublish oleh Epic Games Publishing. Game ini dirilis pada tanggal 27 Oktober 2023, serta pengembangannya memakan waktu sekitar 4 tahun. Pembuatan Alan Wake 2 melibatkan rata-rata 130 orang, sehingga menjadikannya sebagai proyek terbesar Remedy Entertainment. Tim produksi Alan Wake 2 sempat menghadapi kesulitan besar karena ambisi naratif dan teknis yang sangat tinggi. Remedy Entertainment harus menggabungkan cerita non-linear, dua protagonis, live action footage, musik, dan gameplay horor dalam satu pengalaman yang terasa menyatu, sehingga membuat proses desain dan penulisan menjadi sangat kompleks. Dari sisi teknis, mereka juga menghadapi tantangan pengembangan, seperti pencahayaan realistis, serta performa di hardware generasi baru. Selain itu, jadwal panjang dan tekanan kualitas tinggi membuat tim harus sangat hati-hati agar game tetap stabil tanpa mengorbankan visi kreatifnya. Oke, masuk ke review gamenya. Cutscene opening Alan Wake 2 dimulai dengan suasana yang sunyi, gelap, dan tidak nyaman, memperlihatkan kejadian aneh yang terasa tidak wajar sejak awal. Dunia yang ditampilkan terlihat seperti dunia nyata, namun perlahan menunjukkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Adegan demi adegan dibangun dengan tempo pelan, minim dialog dan visual yang menekan, sehingga pemain dipaksa merasakan ketegangan sebelum benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Cerita dimulai dengan sebuah ritual pembunuhan mengerikan yang terjadi di sebuah kota kecil bernama Bright Falls. Korbannya ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak wajar, dan kasus ini langsung terasa memiliki sebuah keanehan. Permainan berjalan dengan dua sudut pandang karakter utama, yaitu Saga Anderson yang merupakan seorang agen FBI dan Alan Wake, penulis yang terjebak di dunia gelap. Cerita tidak disajikan lurus karena kita akan berpindah antara Saga dan Alan. Cerita berjalan di antara dua paralel dan saling terhubung, dengan Saga Anderson di dunia nyata dan Alan Wake di sebuah dunia gelap. Kita akan menyelidiki kasus pembunuhan misterius di sebuah lokasi permainan yang terasa seperti sebuah kota kecil yang sepi dan juga aneh. Sejak awal penyelidikannya dimulai, ada banyak hal yang memang tidak masuk akal, mulai dari petunjuk yang berubah, cerita yang diberikan oleh saksi yang tidak konsisten, dan lingkungan yang terasa memiliki sesuatu yang salah. Proses bermain Saga akan terasa seperti sebuah investigasi, mengumpulkan petunjuk, dan juga menyusun fakta di dalam pikirannya. Kita akan diajak memahami cerita lewat logika dan pengamatan lewat bermain di sisi Saga. Saga akhirnya menemukan sebuah petunjuk bahwa kasus ini berkaitan dengan Alan Wake, seorang penulis yang diketahui sudah hilang selama bertahun-tahun yang lalu. Hal ini diketahui karena nama Alan Wake yang sering muncul dalam bentuk catatan, tulisan, ataupun cerita yang seolah meramalkan kejadian nyata. Di sisi lain, alur cerita juga mengikuti sosok Alan Wake sendiri. Alan ternyata terjebak di sebuah dimensi gelap bernama Dark Place, yang dimana dunia Dark Place sedang dalam kondisi yang tidak stabil serta akan berubah sesuai pikiran dan tulisan Alan. Cara bermainnya juga lebih simbolis dan psikologis. Sisi cerita in-game Alan akan berkembang lewat lingkungan, catatan, dialog singkat, dan juga potongan adegan yang aneh. Alan mencoba melarikan diri dengan cara menulis cerita yang ternyata setiap tulisan Alan bisa mengubah dunia nyata, namun di sisi lain juga bisa memperburuk keadaan. Alur cerita dalam Alan Wake 2 berjalan bolak-balik antara Saga dan Alan, yang dimana hal apapun yang sedang diselidiki Saga di dunia nyata terhubung dengan apa yang dituliskan Alan dan juga yang terjadi di Dark Place.
Perlahan akan terungkap bahwa kegelapan adalah entitas yang akan mempengaruhi manusia, di mana banyak orang akan menjadi korban dan dikuasai. Ada juga yang akan dipaksa melakukan kekerasan, bahkan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Cerita yang berjalan akan semakin buram di antara fakta, cerita fiksi, dan juga dengan imajinasi. Kita akan mulai mempertanyakan mana yang nyata dan juga mana yang hasil tulisan Alan. Alan sendiri menyadari bahwa untuk keluar dari dunia dark place, maka ia harus menghadapi perasaan bersalah versi dirinya yang gelap dan juga menghentikan siklus dari cerita yang sudah ia ciptakan. Saga juga akan menghadapi konflik pribadi, dan penyelidikan yang akan dia lakukan pun bukan hanya soal kasus, namun juga tentang memahami kebenaran yang bisa menghancurkan logika. Dalam Alan Wake 2, kita akan menghadapi musuh utama yang merupakan manusia yang sudah dikuasai oleh kegelapan. Mereka terlihat seperti manusia pada umumnya, tidak bersikap agresif dan tidak wajar. Musuh yang akan kita hadapi tidak akan selalu muncul, tetapi ketika mereka muncul, tekanannya akan tinggi dan setiap pertemuan akan terasa sangat berbahaya. Tidak hanya sampai di sana, kegelapan sendiri pun bisa dianggap sebagai musuh, karena lingkungan bisa berubah mendadak dan suasananya sering membuat kita punya perasaan bahwa keadaan sedang tidak aman. Beberapa musuh yang ada akan terasa seperti perwujudan dari trauma, ketakutan, dan juga pikiran yang rusak. Pertarungan sendiri bukanlah fokus utama dalam bermain Alan Wake 2, melainkan bagian dari ketegangan cerita dan musuh yang ada memberi tekanan secara mental kepada pemainnya. Lingkungan yang ada di Alan Wake 2 sering berubah dengan jalanan yang bisa tiba-tiba tertutup dan dunia yang akan terasa seperti sebuah mimpi buruk. Kita sendiri harus bisa mengurus jumlah peluru, baterai lampu, dan juga tahu kapan harus melawan dan harus menghindar. Lampu akan menjadi alat penting dalam Alan Wake 2 karena bisa dipakai untuk melemahkan musuh. Oleh karena itu, tanpa adanya lampu, musuh akan sulit dikalahkan. Eksplorasi dalam Alan Wake 2 dapat dilakukan secara perlahan karena banyak area yang gelap dan juga suara yang mencurigakan sehingga kita akan dipaksa untuk berjalan. Perlahan potongan alur akan muncul dan membuka jalan, mengungkap cerita, dan menjadi penghubung antara semua kejadian. Menjelang akhir cerita, dua alur cerita ini akan bertemu. Pengorbanan dan tulisan Alan akan menentukan arah cerita. Akhir cerita dari Alan Wake 2 tidak sepenuhnya memberikan jawaban jelas, banyak hal yang dibiarkan ambigu. Hal ini menegaskan bahwa kisah dari Alan Wake 2 adalah berfokus pada horor pikiran manusia dan juga tentang kekuatan cerita Alan Wake 2 sendiri. Alur cerita Alan Wake 2 dinilai berani dan tidak konvensional, tidak disusun lurus dari awal ke akhir. Lebih terlihat seperti potongan cerita yang disatukan perlahan dengan cara bercerita yang terasa pelan namun menekan. Dua sudut pandang antara Saga dan Alan juga membuat alur terasa kompleks, dengan adanya perspektif berbeda, namun juga menuntut perhatian ekstra dari kita sebagai pemain. Ending alur dari cerita tidak memberikan semua jawaban, banyak hak yang dibiarkan tetap menggantung, yang menguatkan kesan cerita yang gelap dan juga tidak pasti. Visual Alan Wake 2 sangat atmosferik dan sinematik, dengan dunia yang terasa seperti film thriller psikologis dan detail lingkungan tinggi, tapi tidak ramai. Game ini sering menggunakan visual kabur yang tebal, cahaya lampu redup, dan bayangan panjang yang memperkuat suasana horor. Lingkungannya yang berubah-ubah, kadang terasa nyata, dan kadang terasa seperti sebuah mimpi buruk. Hal ini membuat pemain merasa tidak pernah aman meski tidak ada musuh yang muncul secara langsung. Tone warna yang dominan dalam Alan Wake 2 adalah gelap, abu-abu, dan juga biru kusam. Beberapa adegan memakai kontras tinggi seperti lampu terang di tengah kegelapan yang memberi fokus visual sekaligus menambah ketegangan. Ton warna ini menciptakan rasa sunyi, tidak stabil, dan juga mistis. Desain karakter utama Alan Wake 2, yaitu Saga dan Alan, punya desain yang alami dan tidak dramatis berlebihan, mulai dari wajah, pakaian, dan ekspresi yang dirancang begitu realistis.
Ekspresi mereka seringkali hanya diam, tegang, dan juga penuh akan beban, yang dimana hal ini cocok untuk tema cerita yang berat. Sedangkan untuk musuh atau figur-figur aneh juga didesain untuk membuat pemain merasa tidak nyaman dengan visual yang tidak terlalu spektakuler namun sangat menekan. Efek cahaya dan bayangan dalam Alan Wake 2 menjadi kunci atmosfer dengan cinematic lighting yang membuat area normal akan terasa horor. Efek dark place terlihat aneh, tidak wajar, dan seolah seperti realitas yang berubah. Efek kamera terasa halus dan juga tidak membuat pusing. Musik Alan Wake 2 sangat mendukung suasana horor dengan nada rendah dan lambat. Di banyak bagian, musik hanya muncul saat momen penting. Musik tidak selalu ada, kadang hanya ada kesunyian yang membantu membangun ketegangan. Saat situasi meningkat, musik akan menjadi intens dan membuat detak jantung ikut berdetak kencang. Efek suaranya sangat detail dan juga realistis, seperti langkah kaki di lantai kayu, suara gemerisik daun, dan suara pintu berderit. Suara dari lingkungan sekitar membantu kita untuk mengetahui kalau ada hal yang salah sebelum terlihat dan juga membuat kita merasakan atmosfer yang tidak nyaman. Efek suara musuh juga dibuat tidak terlalu berisik, namun cukup untuk menambah ketegangan. Dialog di Alan Wake 2 tidak berlebihan, tidak banyak pembicaraan panjang yang membuat setiap kalimat terasa punya makna. Banyak cerita yang disampaikan lewat reaksi karakter, suasana, catatan, dan juga teks, bukan melalui dialog yang membuat misteri yang ada terasa lebih kuat. Sekarang saya akan memberikan beberapa tips dalam bermain Alan Wake 2. Yang pertama adalah jangan boros peluru karena musuh tidak selalu muncul, serta stok peluru sangat terbatas dan sering dibutuhkan di momen genting. Yang kedua, gunakan lampu dengan bijak karena lampu di sini berfungsi untuk melemahkan musuh. Dan jika kita menghabiskan baterai sembarangan, akan membuat kita kesulitan saat diserang. Hindari musuh jika bisa karena tidak semuanya wajib dilawan, dan dengan menghindari akan jauh lebih aman dan menghemat sumber daya. Yang ketiga, perhatikan lingkungan sekitar karena akan ada banyak petunjuk yang datang dari suara, dan lingkungan juga sering memberikan tanda bahaya sebelum musuh muncul. Jangan terburu-buru saat eksplorasi, dengan berjalan pelan akan membantu memberikan petunjuk dan juga ada banyak cerita tersembunyi ada di sekitar. Selanjutnya, manfaatkan Mind Place untuk menghubungkan petunjuk yang membantu memahami cerita, bukan hanya sekedar fitur, melainkan sebagai penuntun arah permainan. Atur inventory dengan rapi seperti barang penting di atas agar mudah ditemukan, karena jika inventory penuh, ketika situasi darurat, nanti kita akan merasa panik. Yang terakhir, perlu untuk belajar tenang karena game Alan Wake 2 memang dirancang untuk membuat pemain tidak nyaman, dan bermain dengan tenang sangat membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Jangan harapkan aksi yang cepat, karena Alan Wake 2 bukanlah game tembak-tembakan. Kesabaran dan fokus akan jauh lebih penting dan berguna dalam Alan Wake 2. Ending game Alan Wake 2 terasa menggantung dan reflektif. Ceritanya menegaskan bahwa di dunia Alan Wake, cerita yang diberikan tidak pernah benar-benar selesai, ia terus berulang, berubah, dan meninggalkan luka. Pada akhirnya, kita ajab ditinggalkan dengan pertanyaan besar tentang identitas, rasa bersalah, dan apakah seseorang bisa benar-benar keluar dari cerita yang ia ciptakan sendiri. Singkatnya, ending Alan Wake 2 lebih ingin membuat kita sebagai pemain berpikir daripada merasa menang, dan itu sejalan dengan tema horor psikologis yang dibangun sejak awal. Alan Wake 2 sendiri telah terjual lebih dari 2 juta kopi di seluruh dunia hingga Februari 2025 dengan berhasil meraih penghargaan Best Game Direction, Best Narrative, Best Art Direction di The Game Awards 2023 dan Audio Achievement di AFTA Games Awards 2024. Alan Wake 2 banyak dimainkan oleh kisaran usia remaja hingga dewasa akhir karena tema cerita berat, atmosfer psikologis, kekerasan, dan elemen horor. Alan Wake 2 akhirnya menjadi profit bagi Remedy pada Februari 2025 setelah melampaui 2 juta unit terjual.
Pendapatan tersebut menutupi biaya pengembangan dan pemasaran sekitar 70 juta euro dan kini mulai menghasilkan royalti bagi studio tersebut. Game ini tersedia Epic Games, PlayStation 5, Xbox Series XS. Banyak pemain yang membentuk komunitas aktif di platform seperti Reddit, Discord, dan YouTube yang membahas teori cerita, menjelajahi misteri tersembunyi, dan berbagi gameplay serta strategi. Alan Wake 2 terkenal di pasar game Amerika Utara dan Eropa karena latar ceritanya yang terinspirasi dari Amerika Serikat Barat Laut seperti Oregon dan Washington, serta studio pengembangnya berasal dari Finlandia. Kemungkinan besar akan ada kelanjutan seri setelah Alan Wake 2 karena Remedy Entertainment memiliki rencana ekspansi untuk universe mereka, yaitu Remedy Connected Universe. Mereka juga mengatakan kalau pengembangan franchise Alan Wake akan menjadi bagian penting dari masa depan mereka. Alan Wake 3 diperkirakan akan rilis sekitar tahun 2029 meskipun masih spekulatif. Segitu dulu untuk review game Alan Wake 2 kali ini. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Thank you and see you next time.